Sebelumnya di film Tutur Rahayu. Heroes never fade! Setelah melakukan jogging pagi, Zilong pun lagi-lagi harus bertarung melawan kesatria biji hitam ini. Namun tentunya pertarungan ini diselesaikan secara singkat karena kebetulan Zilong udah full item. Kemudian di tempat para bocil, terbangnya santuy bet dah. Ada apa dengan Pangeran Verendra ya? Kenapa dia jadi keras kepala? Itu sih mau nangis dek, cara ini ibunya dah. Kali itu mereka pun berdebat mau lewat jalan mana, tapi karena si bocil bully ini minta jalan kanan, sambil nangis, mereka pun lalu menuju ke arah kanan dan tanpa salam welcome to Mobile Legends, para kesatria batang hitam ini pun lalu menyerang pangeran. Karena ya lokasi itu adalah tempat menyekap kakek si pangeran. Alhasil tentunya karena pangeran adalah MC, ia pun dengan easy peasy misi foya-foya melawan skuad tersebut, hingga akhirnya ia bisa menyelamatkan kakeknya, kita sebut saja Raden Udin. Di sisi lain, Dylan yang baru aja bangun dari mode sleepnya, ia pun kembali mempelajari jurus berflicker, mulai dari gerakan Kamehameha yang bisa menutup buku, gerakan menunjukkan sandal homipad-nya, sampai dengan gerakan putar-putar-putar. Dan Siti yang melihat gerakan super dahsyat itu, ia pun sampai terheran-heran karena ia kira pacarnya hanya bisa mengatakan kamu nanya, kamu nanya. Kemudian di kerajaan, para guru minion ini pun berdemo ke permaisuri kalau mereka tak setuju Ratih memberikan kerajaannya untuk Asep Walker karena mengetahui Asep memiliki gelar kesatria pencari janda, jadi takutnya nanti kalau para guru minion ini koit di medan perang, istri mereka pun yang menjanda bisa diembat oleh Kang Asep. Mendengar itu, Ratih pun lalu OTW ke goa tempat tinggal Asep Walker dan mengatakan kalau perjudian yang akan mereka lakukan itu harus dibatalkan, di mana film sebelumnya Ratih mengatakan kalau ia akan memberikan kerajaannya untuk Asep Walker secara cuma-cuma. Sekarang bisa-bisanya malah berkata yang berbeda, dasar woman. Setelah mendengar cangkem radio milik Ratih, Asep pun mengadu ke sang Joker kalau Ratih telah mengingkari perjanjian berjudi. Alhasil Joker pun menjadi kesal dan lalu datang ke istana dengan mengeluarkan jurusnya, buset kayak Kodazuma. Di mana jurus Kodazuma dengan menyemburkan jigong ini membuat si Ratih menjadi lupa ingatan dan tak ingat sama sekali tentang kata-kata yang ia keluarkan ketika berada di goa si Asep. Setelah berhasil menghilangkan ingatan permaisuri, buset, ketawa sama gerakannya udah dapet sih, cuman kurang adegan penggedikannya rame-rame aja. Nah, ketika malam harinya, saat Dylan sedang mencari angin, ia pun melihat pasukan Kamen Rider yang ternyata sedang menuju goa tempat tinggal si Siti. Dan setelah berhasil menangkap Siti, Siti pun berusaha melakukan perlawanan dengan gerakan penari dangdutnya. Sampai akhirnya Dylan yang begitu marah melihat dedemenannya di squad, ia pun langsung turun ke Battle Land of Dawn. Dan tentunya itu pun langsung emang cepet, sampai para squad ini harus terfederkan. Kembali ke istana, saat itu permaisuri menyuruh para guru minion ini untuk mengumumkan kalau perjudian akan segera dilakukan kepada masyarakat Jupiter. Dan jangan takut kalau suatu saat nanti istri mereka menjanda karena permaisuri akan secepat mungkin mencarikan mereka suami agar tak diembat oleh Asep Walker. Asik. Sedangkan di tempat si Asep, Joker pun menyuruh Asep bersiap-siap jikalau dia kalah, karena ia harus mengdowngradekan HP-nya supaya hanya bisa memainkan pose saja, sesuai dengan taruhan yang Asep katakan, yaitu bermain pose selamanya jika kalah. Nah, keesokan harinya ada Master Judi yang datang berniat menemui Ratih, di mana ia berkata ke minion ini kalau ia ingin memberikan tips and trick nurut 100% real agar Tuan Putri bisa gacor parah saat berjudi. Ketika minion ini menyampaikan ke Tuan Putri, tentunya Ratih pun langsung menyuruh Master Judi ini untuk segera masuk. Bang serius amat dah aktingnya. Senyum dikit apa? Nah, saat si Ratih mengetes tips and trik si penjoki handal ini, Aku ingin Paman memberikanku angka 12. Paman benar-benar hebat. Kalau begitu, mulai sekarang Paman boleh tinggal di istana. lah gampang kali tinggal di istana ya. Halhasil penjoki handal ini pun diberi fasilitas yang lengkap untuk mengajari si Ratih berjudi berupa kamar eksekutif beserta wanita di dalamnya. Buset Venom.
Di sisi lain, ketika Dylan kembali ke kerajaan, ia pun mendengar kalau akan ada perjudian antara Rati versus Asep Walker. Mengetahui itu, ia pun lalu datang menemui sang kesatria insomnia karena ada sesuatu hal penting yang harus disampaikan. Kalau tidak ada yang penting, pasti. Oh, ternyata sifat-sifat ini tuh udah ada sejak zaman Majapahit toh. Pantesan aja mendarah daging, apalagi penting butuh suara baru baik-baik. Enggak dong. Dimana Dylan ini bilang kalau berjudi itu dilarang agama, namun sayangnya Batman yang merupakan seorang ateis tak mendengarkan hal itu karena memang berjudi adalah jalan ninjanya. Alhasil, kata-kata itu pun membuat Dylan ingin segera resign dari kerajaan dan login di kerajaan lain. Kemudian di tempat tinggal Joker, ternyata sang Joker salah serper ini menjadi pemimpin di sebuah desa bernama Desa Suka-Sukamu dan memiliki dedemenan bernama Wisya, ini dia doinya. Setelah Joker pergi dari rumahnya, datanglah Dylan ke sana menanyakan di mana Joker sekarang karena akibat ulah Joker, kerajaan Kurawan harus berjudi untuk menentukan siapa penguasanya. Namun baru aja berbicara seperti itu, tiba-tiba muncullah Joker di hadapan Dylan, di mana ia juga mengatakan hal yang sama seperti sang kesatria insomnia bahwa perjudian ini adalah jalan ninja Kurawan untuk menentukan siapa yang berhak menduduki tahtanya sebagai seorang raja. Dylan yang lagi-lagi mendengar jawaban yang sama, ia pun berniat menghunus pedangnya dan menancapkannya ke titik si Joker, tapi mengetahui adegan itu nantinya akan sangat susah diedit oleh editor ikan terbang, karena harus memakai banyak sensor ya, seperti Sandy di SpongeBob SquarePants. Ya kali pakai kutang doang di sensor. Maka dari itu Dylan pun mau gak mau harus meng-AFK-kan dirinya saja tanpa berbicara apa-apa lagi. Kemudian di luar kerajaan ada Limbat rasa taro ini yang sedang menyatakan cintanya ke si janda. Dan dengan munafiknya janda ini pun berpura-pura kalau ia juga sayang dengan orang modelan seperti ini. Aku juga sayang pada kamu. Nah, dari kejauhan, percakapan mereka pun didengar oleh salah satu manusia perindapan ini dan ia pun lalu melapor ke tongkat lampir kalau ada hati lain yang telah login di hati si Limbat. Mengetahui itu, lampir pun menyuruh dua perindapan ini untuk membuat tongkat palsu dan saat si Limbat datang, ia pun dengan bahagianya mengira telah berhasil membunuh lampir tanpa menyentuh. Saat itu untuk merayakannya, si Limbat pun meminta sesuatu yang mantap, namun saat si janda baru ingin memberikan kemantapan, datanglah si lampir asli sambil berkata hasta la vista baby lalu menghilang begitu saja pergi entah kemana. Aneh sekali bukan? Emang ini tuh filmnya nggak jelas sekali, kebanyakan pindah-pindah cerita dah. Setelah si lampir mengucapkan selamat tinggal dengan bahasa Spanyol itu, Limbat pun cepat-cepat pergi ke KUA untuk menikahi si janda dengan mas kawin berupa sandal karpil edisi terbatas. Namun sayangnya baru aja acara itu selesai saat melihat wajah istrinya, kukira Yanti, tau-taunya Yantu. Si Limbat pun ternyata telah ditipu dan maka dari itu duel maut pun harus terjadi. Di mana si Yanto ini harus menerima tembakan ilmu kanuragan milik si Limbat. Sampai Yanto pun harus mengundurkan diri dari proses syuting ini. Nah, di tempat Asep, ia pun mulai berhayal skin apa yang akan ia pakai untuk bermain rank, karena ia sudah menduga kalau perjudian besok akan dimenangkan olehnya. Maka dari itu, ia harus memikirkan mau jadi user hero apa agar bisa mengganti namanya menjadi nama hero spasi Tikotok. Sedangkan ketika malam harinya ada Siti yang sedang jalan-jalan, ia pun lalu tiba-tiba disergap oleh pasukan Kamen Rider lengkap dengan masker dan APD zaman ke Majapahitannya. Messi. Siapa Messi? Namaku Honglan. Karena ternyata para kesatria geblek ini salah nangkep orang mengira kalau Siti adalah wanita bernama Mesin. Makanya bang, kalau disuruh nangkep orang tuh lihat dulu bener-bener fotonya. Dan anehnya lagi, saat si Siti jalan-jalan ke kerajaan, kalian bisa melihat bapak-bapak dengan celana pink ini lewat sambil noleh ke kamera. Dan beberapa menitnya lagi, lewat lagi dong ke tempat yang sama. Iya, udah masuk TV kok ini pak, jadi nggak usah bolak-balik gitu dah. Singkat waktu, keesokan harinya mulailah si Dylan dan Kanjeng Batman berkumpul di istana karena hari ini bertepatan dengan hari perjudian. Selain mereka, Joker juga sudah mulai bersiap-siap menuju ke istana bersama yang Beb-nya, Asep Walker dan dua minionnya Asep. Ya nggak usah disebutin namanya karena beban seperti Sakura. Nah, ketika mereka sudah sampai ke istana, Tuan relawan, silakan duduk di kursi kehormatan ini. lihat tuh, pakai pantopel dong. Era Majapahit udah ada pantopel. Saat itu dimulailah pelemparan dadu oleh si Asep.
Emang ada orang lempar dadu kayak gitu? Kocak yang ada nggak berubah lah angka dadunya. Nah, ini baru benar Batman. Dikocok dulu guys, dikocok. Kala itu jumlah angka dadu pun yang keluar imbang, jadi dilanjutkan dengan ronde kedua. Namun baru memasuki ronde kedua, Kanjeng Batman pun mengeluarkan pengocokan supernya. Dan ronde kedua pun dimenangkan oleh Kang Batman 1-0. Nah, ketika memasuki ronde ketiga, pergantian pemain pun dilakukan. Buset, udah kayak pemain bola aja. Dimana ternyata Joker ini lebih super keras ngocoknya. Hingga ronde ketiga ini berhasil dimenangkan olehnya 1-1. Permainan keempat pun segera dimulai. Begitu juga dengan Kanjeng Batman, ia melakukan pergantian pemain dengan si Ratih. Namun karena si Ratih ini tak jago ngocok, yaelah dapat angka 5 doang. Hasil Kang Asep Walker pun berhasil menang dengan jumlah dadu selisih 1 aja dari si Beban. Setelah kekalahan itu, Ratih pun mulai melepas mahkotanya karena ia bukan lagi pemilik tahta kerajaan Kurawa. Bahkan dengan jahatnya, Asep Walker juga mengusir Ratih dari istananya. Lu kenapa bang? Ketika keluar dari istana, Ratih pun sambil memegang perutnya karena lupa makan peroma, apalagi stok jelly drink penunda lapar sudah habis di istana, dan karena kekurangan asupan gizi itu, membuat Ratih pun harus menggunakan mode hemat baterainya dengan cara meng-shutdown-kan dirinya. Ada motor. Tapi beroja pingsan 1 abad, datanglah seorang bapak-bapak bersama para minionnya menemukan Ratih dan lalu memberikannya air kelapa muda. Setelah Ratih sadar, ia pun bercerita kalau ia tak punya tempat tinggal. Namun dengan hati malaikat, bapak ini pun menyuruh Ratih untuk tinggal bersamanya, agar menjadi penyemangat hidup dan membuat nafsu makannya bertambah karena melihat kecantikan Ratih seperti kurkuma plus. Oke, cukup dulu filmnya sampai di sini karena sumpah mata saya udah perih banget. Karena asal kalian tahu, ini durasi filmnya sekitar 3 jaman, tapi saya sulap menjadi singkat gini. Keren kali kan? Nonton gini 3 jam cuy, udah kayak nonton Avatar. Tapi asal kalian ketawa, ya nggak masalah deh. Oke, jangan lupa stay wak-wak guys.